Termasuk ini kan promosi juga nih, saya pakai kaos promosi rumah toleransi GPN Short Veteran, rumah toleransi ya kan. Makanya sudah jelas kaosnya aja toleransi. Jadi seorang kantor Banser pasti punya nilai toleran yang tinggi. Moderasi kita tinggi, moderat. Ya. Jadi kalau orang mengatakan Banser membubarkan pengajian, pengajian yang apa, seperti apa, pengajian yang modelnya apa, dan pengajian yang isinya apa, itu yang perlu dikaji. Dan ini sejak tahun 90-an sudah mulai keliling dan ya? Saya keliling kalau 97 itu kita masih lokal lah, terus mulai 2000 saya Jawa Tengah, terus itu seluruh Nusantara. Jadi lagunya kan ada. Sewu kudo wis tali. Pakai gitar kan? Nanti. Ini masalahnya, sehingga kita ayo sahabat-sahabat Banser seluruh dunia memantaskan diri kita masuk ke dalam doa-doa beliau-beliau, para waliullah, para ulamanya yang dicintai oleh Allah. Maksudnya ketika kita merasa pantas, berarti kita harus betul-betul menjiwai kita sebagai Banser, yaitu melaksanakan tupoksita, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya. Kalau itu sudah clear, pasti kita tidak akan melaksanakan atau melakukan larangan Banser. Itu urutannya begitu. Kalau Komandan Arsad ini kan setiap daerah dan dia kemudian kita ini pasukan siap perintah saja 24 jam komandan. Ya setiap pasukan siap perintah. Tapi kalau diperintah belum tentu siap. Maksud saya dan uniknya Banser meskipun banyak gerakan-gerakan tambahan, tapi kalau sudah terkait dengan NKRI, terkait dengan mengawal ulama, saya kira mereka satu persepsi satu ini dan ini yang menjadi kelebihan dari Banser dan saya pikir ini kuncinya ada di instruktur. Iya. Jadi jangan dilihat Banser itu cuma sekedar bukan ngepam, itu salah besar. Itu kok kita itu, sekarang luar biasa. Apa yang nggak bisa dilakukan? Makanya saya bilang banyak yang tidak tahu dan. Ya kalau yang tidak tahu maklum, tapi kalau yang nggak mau tahu itu yang repot. Di Banser itu ada satuan-satuan khusus loh. Ada Banser Tanggap Bencana. Bagana. Boleh ngerokok kemana? Siap dan harus ada izin. Banser begini. Ini salah satu tugas Banser minta izin. Orang ada izin. Nah ini juga menarik dia Banser komandannya minta izin sama pasukan. Izin tetap izin. Walaupun tuh ada orang yang tidak bersila. Iya. Itu. Mau ngapain lagi? Iya. Terus mau mengerti. Dikatakan apapun itu mereka. Kalau di bahasa Jawa ada peribahasa mengatakan supir kelepekan darah, dipikir marai lara, supir mecake piring, nek dipikir marai gering gitu loh. Jadi itu bahasa Bugisnya apa tidak? Jangan ngomong bahasa Bugis. Rumah toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Rumah Toleransi, alhamdulillah pada kesempatan ini akhirnya kita berjumpa lagi dalam podcast kita dan pada momen ini saya pikir sangat luar biasa sekali karena saya ditemani oleh dua kalau saya sih legenda Banser, kalau yang satu nasional ya komandan saya Haji Heri Budi. Beliau adalah kepala Asren Diklat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semua seluruh Indonesia bahkan dunia. Waalaikumsalam. Dan yang kedua hadir juga di sini ini komandan saya juga, sahabat Komandan Arsad. Ya. Bergabung lagi dengan kita, Komandan. Yes, selamat. Pernah bisa. Assalamualaikum. Pernah bisa gabung lagi. Kalau di pada sebentar tidak. Saya kira ini teman seperjuangan dan kira itu komandan saya. Furko terus gabung lagi. Oh, siap. Akhirnya gabung di podcast ini maksud saya, Komandan. Siap. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini luar biasa karena dua Komandan Banser ini saya pikir adalah merupakan tokoh-tokoh yang sangat representatif membicarakan tentang seperti apa Banser di
Nusantara, khususnya tentu komandan kita Iya. ya, dan Heri. Beliau ini melanglang buana dan lebih dari Bolang. setengah dari perjalanan hidupnya itu sebenarnya dia diabdikan untuk Banser dan ya. Iya. Dan perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa beliau inilah yang mendiklat kami, melatih kami mulai dari tingkat menengah sampai kemudian sebabnya beliau tidak pernah lepas membimbing dan kader khususnya di Sulawesi Selatan. Bukan begitu, Komandan? Iya. Iya. Nah, gimana Daniel, ini kan kita bincang-bincang santai nih. Banser ini ada 7 juta hari ini, Komandan. Iya. Atau berapa, Dan? Sebenarnya sih? Ya 7 juta kan yang terakreditasi. Itu mungkin yang expired. Maksudnya Oh, karena yang Banser lama kan masuk, sekarang sulit juga masuk kan. Iya. Data sulit itu. ya karena data yang ada 7 juta. Iya, itu baru yang ada saja. Tetapi Yang ada klaim bahwa lebih 10 juta. Yang benar yang mana? saya yakin lebih dari 10 juta. Saya yakin. Gitu dan ya. Ya soalnya saya sering ke desa dimanapun kan, Ya. mereka juga kesulitan masuk sudah karena kesibukannya. Tapi aktivitas beliau tetap masih membawa Ansor Banser. Cuma karena untuk urusan organisasi kayak seperti dulu ketika mereka muda ya juga karena kesibukan lah. Ya. Jadi kalau di data murni care yang hatinya Banser, hatinya Ansor itu lebih 10 juta lebih. Lebih. Sangat lebih. Di Sulsel juga gitu, dan orang-orang tua kita setelah ditanya-tanya setelah Banser ini melakukan diklat-diklat dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang hari ini sudah saya kira sangat terstruktur. Ternyata mereka ragu, saya juga Banser waktu di masa-masa muda. Iya. Dan itu tidak terdata. Tidak. Sejak 65 berapa? Bagaimana kita mau data? Benar. Kita sering ketemu sahabat-sahabat kita yang sudah berumur 85 tahun, 80 lebih. Mereka masih Banser itu. Cuma mereka yang penting Banser. Ya. Kalau suruh ngurus administrasi secara kedataan, mereka enggak. Saya yang penting Banser yang akan mendorong sahabat-sahabat kita yang masih muda. Itu aja. Berarti 10 juta lebih lah. Sangat-sangat lebih. Di Parepare juga banyak sekali itu. Iya. Ini yang selama kepengurusan saya Ya. 600 lebih. Itu pare-pare. Sebenarnya 500 lebih. 500, 600. 600. Tapi yang aktif sekarang itu lebih kan 600? Iya. Iya. Maksudnya di daerah masing-masing itu ya. Iya. Mereka setelah diklat yang penting kan tetap Banser. Parepare diklat. Iya, Banser didikan pare-pare. Iya. Parepare diklat. Ternyata hampir semuanya ada di Pinrang. Iya, makanya itu kan diklatnya hasil pare-pare, penduduk pare-pare. Ketika dia langsung pindah kemanapun, entah itu bekerja, entah itu sekolah, tetapi kan hasil didikan ini tetap aktif di daerah yang ketika dia itu datang ke sana. Itu maksud saya. Dan Alfred ini Iya. waktu saya masih komandan Banser, beliau juga komandan Banser, lah kita sama-sama mengkader hampir keliling-keliling Iya. beberapa kabupaten lah. Ya, jadi ini beliau kenapa dikatakan ini dulu kasar kurcap. Siap. Saya datang lagi sudah jadi ketua PC gitu kan. Ini Belajar jadi ketua ya, ya. jadi ketua, langsung jadi ketua. Jadi heran saya komandan jadi ketua. Ini juga satu ini. Ada pangkat juga. Angker juga. Masa kesal jam. Itu berarti kan maksud saya bukan apa-apa, itu sesuatu yang luar biasa. Iya. Jadi ketika pemimpin tahu pasukan dalam artian dari Banser merangkak dari jenjang kaderisasi yang rendah sampai dia memimpin, akhirnya dia akan tahu secara psikologis pasukan yang dibawa. Iya. Yang dibutuhkan apa sih, yang diperlukan apa sih, bagaimana komunikasi dengan pasukan. Nah itu yang menurut kita adalah itu salah satu bentuk piramida komunikasi yang bisa ditularkan pada pasukan kita. Iya, ya kan. Bangsa itu 7 juta kan. Terus bagaimana kemudian menyamakan jiwa mereka untuk bergerak atau untuk kepentingan NKRI, kemudian mengawal ulama, ini kan tidak mudah. Nah ini dan Heri ini kan instruktur senior lah, boleh dikatakan bahwa sebagai kepala Asrandiklat tentu ada rahasia lah, dan bagaimana kemudian ini semangat dan kecintaan pasukan ini luar biasa. Kayak kuis saja rasanya. Iya dong. Jadi kita bongkar rahasianya dulu. Iya. Apa rahasia instruktur ini? Iya. Sehingga 7 juta ini akhirnya girohnya, kecintaannya terhadap NKRI kemudian mengawal ulama itu bisa disamakan dengan perbedaan-perbedaan. Padahal Banser itu tidak digaji dah. Iya. Susah dikatakan nggak digaji nggak. Banser memang nggak digaji Iya. di dunia. Di dunia. Tapi nanti gajinya ATM-nya ngambilnya di akhirat. Amin. Itu Banser. Doktrin itu Berarti gaji gitu satu.
Karena vision without work is a dream. Kita punya visi tapi nggak dikerjakan, cuma mimpi. Tapi work without vision is a nightmare. Itu mimpi yang menakutkan karena pastinya nggak terstruktur, tidak ada kendala yang jelas itu. Jadi pendekatan ke pasukan kan sekali lagi diterangkan di mana-mana, bukan cuma secara fisik, ini fisik kita. Siap. Tetapi juga kita punya rohani yang juga harus disambungkan. Itu disambungkan itu malah lebih penting. Sehingga kiai kita dari dulu ketika baca kitab pasti baca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah kepada yang membuat kita, muassis kita. Nah kita pun juga begitu, setiap mulai pengkaderan entah apapun, setiap hari kita selalu mendoakan pada sahabat-sahabat Banser, pada sahabat-sahabat Ansor di seluruh Nusantara, Al-Fatihah tiap hari. Lu harus setiap sholat waktu dilaksanakan itu. Insya Allah itu yang nyambung kita, walaupun jarang ketemu tetapi hati kita tetap nyambung jadi satu. Ah ini rahasia sebenarnya. Iya. Ini rahasianya Banser ini. Struktur ternyata mendoakan juga pasukannya yang ada. Iya harus, makanya saya katakan bahwa di mana di Satkornas contohnya waktu Blend dan Alfa. Jadi pengurus Satkornas itu harus puasa dulu. Siap. Jadi nggak cuma sekedar gagah keren jadi pengurus, begitu siap jadi pengurus di Satkornas harus puasa dulu. Puasa 3 hari. Niatnya adalah untuk ketulusan keberkahan dalam arti untuk mendakwahkan, merawat, menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi niat tulus kita harus dibersihkan dari hati ketika kita menjadi pengurus. Jadi jangan sampai kita jadi pengurus kok malah jadi beban berpasukan. Kita jadi pengurus malah kita bikin polusi di tengah-tengah pasukan. Janganlah. Nah itu dengan hati, kebersihan hati kita itu yang menurutnya kita sambungkan, kita tularkan terus. Jangan tegang-tegang, dan santai saja. Karena dengan hati santai ini kita bisa menikmati yang proses. Ketemu kader di sana kita senyum, ketemu kader di sini kita senyum, ketemu kader di sana. Kenapa kayak gak punya lelah? Bukan gak punya lelah, manusia normal juga punya lelah. Cuma lelah ini kita tutup menjadi bentuk semangat karena rasa cinta. Gitu kan? Cinta itu harus dipupuk Pak. Cuma cinta itu nggak pernah dipupuk, nggak pernah dirawat, hambat. Dan ini sejak tahun 90-an sudah mulai keliling dan ya? Saya keliling kalau 97 itu kita masih lokal lah, terus 9 mulai 2000 saya Jawa Tengah terus. Nah itu seluruh Nusantara. Jadi lagunya kan ada. Sewu kudo wis tali. Pakai gitar kan? Nanti. Wis musuh kita sudah siapkan gitar untuk Dan Heri nih. Jadi Dan Heri ini kalau keliling tahu banyak masalah di tiap daerah-daerah. Tapi kelebihan beliau ini semua dijawab dengan senyuman. Saya tidak pernah lihat mukanya cemberut. Enggak sering Pak. Sering. Beda dengan beda dengan kita ini yang sering menghadapi pasukan kadang muka sudah dari kiri kanan ini. Banser juga ini komandan yang tidak digaji-gaji ini kadang-kadang juga ada yang benar-benar militan tapi di lain sisi ada juga yang suka bikin gerakan tambahan ini gimana dah? Itu yang pertama. Tipikal Banser ini yang ditemukan di daerah itu gimana dah? Ada yang begitu. Ada atau pengalaman pribadi ya sampai justru komandannya yang salah satu. Iya itu nggak sebenarnya banyak juga masalah, semua masalah terutama manusia juga. Yang pertama manusia nggak pernah bisa lepas dari masalah. Manusia nggak pernah ada masalah. Tapi yakinlah dengan kita itu di tengah masalah kita kan semakin kuat. Yang pertama. Yang kedua ketika kita di tengah masalah kita kan punya banyak sahabat. Jangan terus ketika begitu kita menyembunyikan diri kita. Bergaulah dengan sahabat, saling mendoakan, saling mencari solusi, ketemu kan enak. Betul. Jadi slow itu. Kita malah, ampun. Kalau Komandan Asad ini kan setiap daerah dan dia kemudian kita ini pasukan siap perintah saja 24 jam komandan. Ya setiap pasukan siap perintah. Tapi kalau diperintah belum tentu siap. Maksud saya dan di uniknya Banser meskipun banyak gerakan-gerakan tambahan, tapi kalau sudah terkait dengan NKRI, terkait dengan mengawal ulama, saya kira mereka satu persepsi satu ini dan ini yang menjadi kelebihan dari Banser dan saya pikir ini kuncinya ada di instruktur. Benar. Ya bukan cuma instruktur, semua elemen berperan penting. Terutama adalah para pendiri Ansor Banser dan muassis NU. Dari awal beliau-beliau selalu mendoakan kita.
Gitu dan ya. Dari generasi sebelum kita sampai generasi kita nanti. Ini adalah doa para ulama, doa para waliullah, para kiai yang betul-betul jiwa raganya, arah batinnya, niatnya adalah untuk sahabat-sahabat semua seluruh Indonesia sudah didoakan semua. Jadi kalau kita sudah didoakan, kita harus memantaskan diri kita masuk dalam doa tersebut. Jadi jangan karena kita selalu didoakan malah kita cuek saja, nggak pernah memantaskan. Pantas nggak saya jadi banser begini? Harus bertanya pada diri kita. Kira-kira kalau saya banser begini itu pantas nggak pakai seragam banser? Karena yang kena efeknya semua. Benar. Semua. Banser didoakan sama ulama. Iya. Pantas tak kita hari Pantas ini nggak kita sebagai Ya, banser iya. didoakan? Iya. Abai Lutfi mendoakan, Iya, Atul benar. Syekh mendoakan, seluruh ulama, Suan ke GG para ulama selalu mendoakan pada sahabat-sahabat Ansor Banser mudah-mudahan kuat berkah dalam ibadah niatan di organisasi Banser. Jadi ini kita pantas nggak didoakan? Iya. Ini masalahnya. Sehingga kita ayo sahabat-sahabat Banser seluruh dunia memantaskan diri kita masuk ke dalam doa-doa beliau-beliau para waliullah, para ulamanya yang dicintai oleh Allah. Maksudnya ketika kita merasa pantas berarti kita harus betul-betul menjiwai kita sebagai Banser, yaitu melaksanakan tupoksita, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya. Kalau itu sudah clear, pasti kita tidak akan melaksanakan atau melakukan larangan Banser. Itu urutannya begitu. Ya, jadi nggak ada yang ngambang-ngambang lagi. Kalau Banser yang masih ngambang karena manusia normal saja. Siap. Ya, karena kan bahasa Indonesia ada sinek, satu untuk semuanya, semuanya untuk satu. Kadangkala ada satu Banser yang belum begitu disiplin. Oke, siap. Jangan dilihat itu adalah seluruh Banser begitu. Siap. Iya. Ya, itu tugas kita. Atau ada komandan yang tidak disiplin. Iya. Itu kan terjadi itu ada komandan yang tidak disiplin. Nah, Cuman ya. Ya mungkin disiplin cuma apa ya? Lagi galau itu. Lagi kalau ya. Iya, kata kunci. Nah, disiplin kadang kalah dengan galau juga. Iya. Oke. Cerita Banser coba lihat Banser. Siapa yang hujan-hujanan, kadang bawa anak juga itu Iya. berangkat lupa ngaji. Iya. Yang dicari apa? Keberkahan. Keberkahan. Hampir semua kita kan begitu kan. Iya. Cari berkah. Kecintaan terhadap ulama. Karena ada mahaba itu ya. Iya, kalau nggak ada itu, ini yang mengikat kita sebenarnya kan itu. Iya. Kita diikat oleh doa ulama, kita diikat oleh doa para waliullah, para muassis, diikat itu sudah satu kegiatan. Terus dibingkai dengan ilmu yang diajarkan di pengadilan kita, mulai dikelajar susbalan, susbanbib, ditambah lagi dikelajar sebagai atribut. Ini adalah bingkainya. Jadi aturan seperti kereta api, aturannya sudah jelas, relnya sudah jelas, kita tinggal jalan saja karena jamnya juga jelas. Ya, sahabat jadi konektor, sahabat jadi masinis, sahabat ini sudah jelas semua. Sesuai tupoksinya. Relnya sudah jelas, ini aturan organisasi. Ya kalau keluar rel jomplang. Iya. Iya kan? Iya. Makanya ada peribahasa jangan sampai kacang melupakan kulitnya. Kalau nggak percaya dites. Silakan sahabat kalau ada dites di sini. Pakai kacang kulit, ketika dimasukkan air masih ada kulitnya dia mengapung. Dia mengaku. Tapi ketika kulitnya dicopot, isinya ditaruh di air, dia tenggelam. Maksudnya apa? Siapapun yang melupakan jasa para pahlawan pendiri kita, orang tua kita, dan para muassis, siapapun yang telah mendirikan organisasi kita ini lupa, maka lambat laun kita akan tenggelam dengan diri. Benar. Karena kita lupa dengan asabikun awal itu. Benar. Makanya ada peribahasa jangan sampai kayak kacang meninggalkan kulit. Nah, ada juga dan ini kan masih banyak pandangan orang-orang di luar bahwa Banser ini hanya tahunya ini PAM, pengamanan ini terus. Padahal sebenarnya Ansor ini punya pasukan Banser ini kan punya keahlian khusus. Nah, ini banyak yang kemudian menganggap bahwa Banser itu tahunya hanya pengamanan, Pengamanan saja di ada pengajian acara-acara apa? pengajian mulai di pinggir jalan. Karena ini kan banyak dan Itu salah persepsi. Nah ini saya mau sampaikan juga ke masyarakat. Jadi yang namanya ngepam itu bukan tupoksi Banser, tapi kewajiban Banser. Siap. Kalau tugas pokoknya sudah ada lagi di aturan organisasi, ada di PO, ada di Cuklar. Apa sih contohnya? Siap. Di situ ada fungsi Banser, ada fungsi katalisator, dinamisator, kaderisasi. Itu fungsinya.
Ya, sehingga ketika melihat Banser itu lagi ngepam, itu adalah melaksanakan kewajiban dia sebagai Banser, yaitu menjaga ajaran agama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada tahlilan, ada apa, itu melaksanakan kewajibannya, bukan melaksanakan tugasnya. Tugasnya ada lagi. Iya. Jadi jangan dilihat Banser itu cuma sekedar bukan ngepam, itu salah besar. Itu dia. Kita itu, sekarang luar biasa. Apa yang nggak bisa Asli. dilakukan? Makanya saya bilang banyak yang tidak tahu dan Ya kalau yang tidak tahu maklum, tapi kalau yang nggak mau tahu itu yang repot. di Banser itu ada satuan-satuan khusus loh. Ada Banser tangkap bencana. Bagana. Boleh ngerokok kemana? Siap dan Harus ada izin. Banser begini. Ini salah satu tugas Banser, minta izin. Orang Iya, ada iya, izin. iya. Nah ini juga menarik dia Banser, komandannya minta izin sama sama pasukan. Izin, tetap izin. Sama yang punya wilayah ngeri. Ya, tuh. Jadi kayak itu dia. Tupoksi itu saya kan pada sahabat Banser betul-betul paham tentang itu. Contohnya di Satkorcap ada yang namanya biro, kalau Satkorwil, Satkornas ada yang namanya asisten. Apa sih tugas seorang asisten? Apa sih tugas seorang biro infokom? Ya. Nah, contohnya infokom ini membuat begini. Oke. Ini informasi yang disampaikan kepada ekstern, kepada publik di luar. Ini tugas salah satunya adalah infokom Satkorcap. Iya. Membuat pencerahan tentang Banser, membuat apa itu tugasnya infokom. Jadi jangan sampai seorang ketua Ansor, seorang komandan cabang Banser tidak pernah mendapatkan info dari biro infokom. Dia kerjakan diri tugasnya. Siap. Ada juga di situ, di sana ada Rorendiklat, Biro Perencanaan Pendidikan. Dia yang merencanakan, mengolah kapan waktunya, direncanakan, dirembuk dengan jajaran pimpinan, dilaksanakan, dibantu sahabat yang lain. Ini di situ ada. Di situ ada di Juklak juga, tugas satuan koordinasi sudah jelas di situ. Ada. Termasuk ini kan promosi juga nih, saya pakai kalau promosi rumah toleransi, GPN Short, Bedran, rumah toleransi. Ya kan? Makanya sudah jelas kaosnya aja toleransi. Jadi seorang kader Ansor Banser pasti punya nilai toleransi. Iya. Moderasi kita tinggi, moderat. Ya. Jadi kalau orang mengatakan Banser membubarkan pengajian, pengajian yang apa, seperti apa? Pengajian yang modelnya apa dan pengajian yang isinya apa, itu yang perlu dikaji. Kita jelas toleransi, harus saja toleransi. Hampir di setiap podcast dan saya pasti itu karena saya tahu persis bahwa masyarakat yang nonton ini wajib untuk tahu itu dan bahwa banyak masih ada pertanyaan-pertanyaan Banser membubarkan pengajian. Enggak ada, karena kita berpegang, kita wasatiyah. Itu sudah jelas di situ. La simalan wala yaminan. Ansor Banser itu tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan. Ansor itu la syarqiyan wala gharbiyyan, tidak terlalu ke timur dan tidak terlalu ke barat. Kita moderat di tengah-tengah. Di tengah itu maksudnya kita itu betul-betul berusaha adil-adilnya, memandang sesuatu tidak cuma dari melihat, bukan cuma dari mendengar, bukan cuma dari, tapi semua. Ibarat musik kita itu Ansor Banser itu stereo. Jadi jelas bassnya, jelas ritmenya kayak ampli, sudah jelas melodinya, sudah jelas semua. Jadi orang yang begitu biasanya cuma dia terlalu sering mendengarkan bass tanpa pernah mendengarkan ritme. Dia tidak tahu melodi, jadi lagunya harusnya satu, begini. Lah orang yang begitu, akhirnya pendekatannya sama. Ya, kita sudah jelas, kita bukan negara agama Indonesia. Tetapi agama memiliki peranan yang sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu Ansor sudah jelas di situ, NU sudah jelas di situ mengatakan. Banser juga sudah sama. Iya, kalau sampai ada orang mengatakan Banser bubarkan pengajian, silakan dicari datanya, isinya pengajian seperti apa, maksud dan tujuan itu seperti apa. Itu yang kita jaga adalah bangsa dan negara ini serta masyarakat dan umat. Padahal yang mereka lakukan adalah provokasi. Mengatasnamakan pengajian. Kita saja tiap hari ngaji nggak pernah. Di mana-mana ada pengajian Banser pernah. Iya kan? Tapi kok ada 1-2 tempat-tempat provokasi yang Banser ada di situ. Nah itu kalau pembubaran, ini se-Indonesia langsung membuli di luar kita. Framenya mereka luar biasa juga, dan ini bentuk tantangan juga bagi kita kan untuk melakukan edukasi. Satu tantangan, dua pembelajaran. Yang ketiga sparring partner.
Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya, benar. Iya. Ya terus sparring begitu biar kita lebih waspada, biar kita lebih kuat, biar kita lebih siap. Jadi persatuan kita selalu terjaga. Iya. Ya dari orang. Jadi biarlah mereka Iya, semakin biarlah. kuat supaya kita semakin kuat. Iya. Iya. Karena yang orang benci itu dikasih dalil apapun, dikasih arahan seperti apapun, dikasih kita ngomong sampai berpusat, tetap yang namanya pembenci itu tidak akan percaya, tidak membutuhkan itu. Saya buat 100 episode ini dan Iya. mereka tidak akan pernah terima. 100 1001. Serius. 100 episode ini terkait dengan moderasi. Iya makanya Tidak terima makanya mereka cobalah masuk bergaul dengan Ansor Banser yang sesungguhnya coba seperti apa. Coba ikut kita, ayo jalan-jalan kita ke Papua, ayo Iya. kita jalan-jalan ke Kalimantan, ayo kita jalan-jalan, ayo ikutlah bareng-bareng. Dan Heri kan sering ke Papua, gimana tuh Dan? Papua asik sekali, Masih kita. masyarakatnya ramah, Iya. Bansernya ramah semuanya. Iya, Kita kan Islam yang ramah, penyampainya dengan santun, dengan keep smile. Iya. Ya, jadi mereka yang ngomong, ayolah bareng-bareng dan kita jalan coba lihat Banser yang sesungguhnya yang diajarkan apa sih coba. Iya. Kalau belum tahu, cuma dengar dari si A karena ini Iya. ikut saja. Padahal belum tahu buktinya, faktanya. Ikut saja seperti sampah yang ikut air nggak jelas kemana. Iya. Ini cuma baru ngeliat di medsos, busur Banser begini. Ini datanya mana? Dia belum tahu yang sesungguhnya sudah berani menilai. Ini Pak berat. Jadi di media sosial juga ini masih luar biasa tanggung jawab kita ini dan Iya. Lah, berat. serangan media sosial itu luar biasa nih. Dan Heri dari Papua diterima baik. Kok Banser di sana Dan? Sudah ada berapa kali, udah berkali-kali. Iya. Tadi sampai ke Teluk Pintu, nih Sorong Selatan, Wamena, Biak, Jayapura, Merauke, itu udah banyak. Daerah-daerah yang mayoritas Nasrani misalnya Toraja, Iya. itu juga kan justru Kita kan ketua aja juga Iya. disambut baik di sana. disambut baik. Kita ngobrol dengan mereka, komunitas mereka. Karena mereka bukan kita melihat apa, mereka anak bangsa juga. Iya. Bahkan dan Heri ditunggu sampai Iya. ditunggu itu. Iya kan? Oh, Kita luar ngobrol biasa. sampai semua. Ditunggu dan Heri istirahat. Iya. Mereka datang jam 11 malam dan Iya. itu sampai sholat subuh mereka begadang dan Bukan sampai pagi. begadang sampai pagi dan komandan Banser dari pusat Gitu ya. Iya. Oh, luar biasa. Sudah datang sudah belum masih setengah. Wah, Artinya mereka memang terima. Iya, Banser. terima ya. Mereka anak bangsa juga. Siapapun itu yang di Indonesia anak bangsa seperti kita. Iya. Iya. Seperti kita. Kita itu orang Indonesia yang beragama Islam. Iya. Ya kan? Iya. Kita lahir orang Indonesia dulu. Di Indonesia. Iya. Nah, alhamdulillah kita beragama Islam. Benar. Iya. Wajib mencintai tanah air. Mencintai lah. Sekarang saya tanya, pernahkah Bapak dulu di kandungan minta pada Allah untuk dilahirkan dari rahim ayah dan ibu Bapak? Iya. Pernahkah minta Allah untuk dilahirkan di Indonesia? Iya. Kan nggak pernah. Iya. Allah sudah langsung kun fayakun, kita dilahirkan dari kedua orang tua kita. Kun fayakun, kita dilahirkan di bumi tercinta Indonesia. Berarti otomatis Allah mengamanahkan pada kita untuk menjaga kedua orang tua kita, untuk menjaga tanah tumpah darah kita. Nah ini doktrin bangsa yang kenapa kemudian bangsa itu sangat mencintai NKRI. Ya kita dilahirkan di sini. Benar. Mungkin kalau orang suruh milih, minta dilahirkan di mana kamu? Ya milihnya lahirlah dari seorang apa kayak pejabat atau raja atau Iya. mana hidup lahir di India yang apa ya mereka Iya. begitu. Ini Allah yang menentukan sudah. Nah, Kita nggak minta itu dilahirkan. Di Manado, Sulawesi Utara Ya sudah. itu kan justru kencang juga sekarang. Itu Komandan Abbas sering-sering. Manado saya berkali-kali juga sahabat Manado, ya karena hormat. Saya turun dah sana berkali-kali, air kompes di sana. Bagus kita disambut baik. Asli. Masyarakat sana juga nyambut kita dengan baik. Karena kita ya itu senyum, kita berbaur dengan mereka, ngobrol tentang kebangsaan, ngobrol tentang menjaga kebinekaan. Itu ranahnya itu kita. iya. Ini yang kadang di teman-teman di luar sana ya kurang memahami itu dah. Bahkan di termasuk Sulsel misalnya, Iya. memang kerja keras untuk itu. Iya, setiap kerja kita kan ada ukurannya. Iya. Mereka juga pasti udah ngukur. Iya. Ya mereka yang begitu dengan tujuan selalu menyerang tanpa pernah melihat kebenaran. Iya. Itu yang pertama kan mungkin ketutup mata hatinya, mungkin ketutup
pola pikirnya, mungkin ketutup keegoisannya sendiri, mungkin ketutup karena sombongnya sendiri, merasa lebih suci, merasa lebih pandai, merasa lebih pintar, merasa lebih segalanya dari ancur dan bajur. Ya itu pilihan mereka. Benar. Iya kan pilihan. Siap. Tetapi ingatlah semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita pun ngobrol juga, kita pengajuan tiap hari, mereka akan menilai. Kalau yang benci tetap nggak menilai positif terhadap kita. Iya. Iya, dan diapain? Oh iya, pun sudah mereka lah. tetap sama. Ya mudah-mudahan sih Allah membuka yang minimal itu sudut pandang mereka, mindset mereka terhadap kita rubah lah. Jangan ganggu bangsa dan negara ini sudah, jangan ganggu. Asli jangan ganggu. Cukup damai saja itu sudah luar biasa. Oh iya. Dan tugas pasar yang penting bisa damai lah. Damai. Kita bisa makan dengan tenang, kerja dengan tenang. Terserah latar belakang agamanya apa, itu tidak jadi masalah. Iya. Bangsa ini kan lahir dulu juga beraneka macam. Nggak akan ada Indonesia kalau nggak ada Kalimantan. Nggak akan ada Indonesia kalau nggak ada Sulawesi. Nggak akan ada Indonesia kalau nggak ada Maluku. Nggak ada Indonesia kalau nggak ada Papua. Nggak ada Indonesia kalau nggak ada Jawa. Nggak ada Indonesia kalau nggak ada Bugis. Nggak ada Indonesia kalau nggak ada Dayak. Nggak ada Indonesia kalau nggak ada Papua, Asmat dan sebagainya. Nggak ada Papua kalau nggak ada Batak. Kita sudah, kita belum lahir itu sudah ada dari dulu. Allah yang menentukan. Ini lo Pulau Sumatera, ini lo Pulau Kalimantan, penduduknya kau lahir di sini, kau lahir di sini, kau lahir di sini. Ini Allah yang menentukan. Benar. Masa mau merubah kehendak Allah itu? Karena kita sudah dilahirkan sama, bersatu lewat Sumpah Pemuda, lewat proklamasi. Kita satu ini sudah. Terus sekarang yang satu ini mau dirubah. Kau sono, lo enak sekali ini Allah yang menentukan. Nah, cara beragama, cara bernegara yang dipahami oleh Ansor Banser termasuk PBN ini kan akhirnya menjadi percontohan. Dan kemarin R20 dan R20 itu itu diawali bukan cuma R20 kita sudah kemarin berkali-kali Uni Emirat Arab minta juga 300 penghafal Al-Quran untuk dikirim ke sana menjadi guru ngaji dan imam masjid. Mereka minta kepada Indonesia juga 86 negara Uni Eropa minta dikirimkan untuk menjadi imam masjid di sana gitu kan. Di sana. Terus minta belajar tentang di Indonesia bagaimana keberagaman bisa terbangun. Makanya ketika saya di Ponpes Al Munawir itu kita pertemuan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh, saya tanya, do you like Indonesia? Dia ngomongnya I don't like Indonesia. Saya, ini orang nggak suka Indonesia, maksudnya apa ya? Tiba-tiba dia tersenyum, I don't like Indonesia but I love Indonesia. Tapi saya udah jatuh cinta dengan Indonesia. Terus saya tanya, kenapa bisa jatuh cinta dengan Indonesia? Dia mengatakan, because people in Indonesia is keep smile. Orang Indonesia ramah dengan senyuman wajah. Baru senyum saja kita bisa menaklukkan. Mereka menganggap kita adalah bangsa yang ramah. Dan itu betul terjadi dimanapun. Itulah ciri kita sebagai bangsa. Ada ciri kita yaitu senyum, wajah begini, ada gotong royong, ada. Ini ciri kita sebagai bangsa. Jangan rubah itu, karena ini yang membangun dan membesarkan bangsa Indonesia. Begitu kan? Gimana Pak Darsat? Iya, sangat menarik ini. Tadi itu saya orang Arab mau ngambil orang Indonesia yang notabene ya mestinya kita yang mengambil dari sana. Maksudnya belajar ke Timur Tengah. Ini Timur Tengah sudah belajar ke Indonesia. Iya kan dulu sejarah juga membuktikan bahwa ulama kita juga jadi pengajar di Timur Tengah banyak. Iya kan? Iya. Benar-benar. Dari Syekh Samba, Syekh Fatimah, Al-Palembang, banyak ulama kita yang mengajar di sana. Nah itu mereka back to sejarah juga. Oh ternyata bahwa Indonesia itu bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan tentang keberagaman. Tidak membedakan suku yang ada walaupun terdiri dari berbagai suku. Adanya perbedaan itu kok bisa dijadikan satu. Bukan adanya satu malah dibeda-bedakan. Ini top Indonesia. Benar. Dan 7 juta bangsa yang tercatat. Itu di berbagai daerah bahkan ke luar negeri ternyata sudah ada. Ada semua. Silakan Bapak kalau datang ke tempat manapun kalau belum kenal, kota Papua, sahabat ini Bang, silakan kalau belum ketemu terserah telepon saya kasih nomornya Bapak disebut. Itu Banser dimanapun begitu, saling menghargai dan menghormati, apalagi tahu Banser. Naik motor saja lewat ada orang pakai jaket, kita berhenti. Assalamualaikum atau siapa kita? Pasti gitu kan? Kalau sudah pakai bahasa kita lihat, langsung. Nah itu kan banyak juga yang benci ngomong itu
Wah, Arena Majang-Jang, Jumberareka apa. Mereka nggak tahu sejarah soalnya. Iya. Dan maksud kita lagu itu contohnya umpamanya kita artikan Jumberareka, jumpa dengan kamu, arena di sebuah arena pelatihan. Hati ini merasa bahagia. Itu lagunya dalam mengajak bahwa ketika ketemu sahabat kita harus berbahagia. Iya. Tetapi karena mereka tidak tahu dan tidak mau tahu serta tidak mencari tahu, Iya. mereka bikin vonis sendiri, mereka mengartikan sendiri menurut mereka. Di-share berkali-kali kali. Itulah. Padahal yang namanya kebohongan satu di-share, fitnah itu semakin mengejala itu. Dosanya kan semakin banyak, maka fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Iya. Habis di-share berkali-kali dan Iya. masuk ke grup saya coba untuk jelaskan juga, tapi penjelasan saya tidak di-share berkali-kali. Tidak mungkin, tidak itu dia. mungkin. Iya kan? Iya. Itu. Ya. Dan kelemahannya memang begitu ya. Kadang masyarakat kita itu tidak tahu mana berita, opini, isu, nggak tahu bedakan itu. Akhirnya jadi korban. Semuanya dianggap berita. Terus di luar negeri dan Iya. banyak juga ya. Banyak. Kemarin terakhir kita ngisi juga Mesir, Nah, bahkan Hong Kong, Taiwan, Korea, Malaysia, Arab Saudi, sudah ada semua. Sudah TTD, sudah di Laksa, ini bahkan besok konsul Taiwan kasus baru juga. Nah, sahabat-sahabat Tomat Toleransi, ini sebenarnya, ini bahkan sampai di luar negeri kita sudah melakukan pelatihan dan itu diterima malah di luar negeri. Diterima malah ada orang penduduk asli itu Penduduk asli masuk banser. Masuk juga dan ya. Iya. Malaysia dan Malaysia ada juga yang pengurus NU-nya dari orang asli Mas. orang asli. Bukan melihat organisasi ini cuma Indonesia, bukan, tetapi ajarannya ada di dalamnya itu. Ada ajaran itu ya. Ajaran ini yang penting. Yang kayak di Afghanistan juga dan Afghanistan ya, makanya Subhanul Waton bukan cuma di Indonesia sekarang. Iya. Karena melihat bahwa Subhanul Waton dari beliau Mbah Wahab ini bisa menyatukan, maka Subhanul Waton juga dinyanyikan di sana, tetapi Indonesia biladinya diganti. Iya. Namanya Aljazair biladi, negaranya mana diganti. Itu kan Itu menyatukan loh, Iya. dari orang Indonesia untuk peradaban dunia. bahkan kemarin dan waktu kita umroh itu kan sempat menggema itu kan. Iya. Luar biasa itu. Iya, menggema buliannya atau apa maksudnya? Saya baru mau bilang setelah itu ternyata tidurnya luar biasa, tapi kan luar biasa karena Iya, langsung. itu. Iya, asli. Ini akhirnya Asli. dikenal Ini Iya. langsung dan Iya. tidak langsung setelah kita melaksanakan. Wong saya waktu itu Askar juga minta teksnya. Iya. Saya kebetulan di belakang teksnya diminta Subhanul Waton. Di sana nggak ada masalah sama sekali. Oh iya. Askar membaca, oh bagus artinya, terus mau aku dia tersenyum. Ya, Ya. ya haji. Terus ya, kita ya Waton. Karena mendoakan bangsa dan negara ini. Kita dibully di sini yang belum tahu ya. Ya maklum saja. Maklum, kita selalu penuh kemakluman. Dibully. Tetapi NU itu kan didirikan para waliullah, ulama yang ditahu. Nah, kerajaan Saudi Arabia setelah peristiwa itu 1 bulan kan membuat spanduk yang dipasang di seluruh penjuru Mekah Madinah. Ya. Pulwatan fi qulubina, cinta tanah air ada di hati kamu. Berarti kan mereka belajar dengan yang kita lakukan di sini. Benar-benar. Ini entah langsung atau tidak, Iya. entah ada historis sejarahnya atau tidak, itu yang terjadi. Intinya 1 bulan setelah itu Iya, ada kan yang spanduk di seluruh di penjuru Mekah Madinah. Walaupun tuh ada orang yang tidak percaya, silakan. Iya. Iya. Itu. Lo mau ngapain lagi? Iya, iya, iya. Iya. Kan Coba terus mau mengerti. dikatakan apapun itu mereka tidak Kalau di bahasa Jawa ada peribahasa mengatakan sukir kelepekan darat, dipikir marai lara, sukir mecake piring, nek dipikir marai gering gitu loh. Jadi itu bahasa Bugisnya apa tidak? jangan ngomong bahasa Bugis. Jadi maksudnya ya begitulah kita Ya. memikir, tapi bukannya lebih pada strategi saja kita. Mereka juga begitu terus. Iya. Cuma kontakan di baju saja. Iya. Terakhir nih dan pesan-pesan buat sahabat-sahabat Banser yang ada di seluruh Nusantara dan bahkan seluruh dunia yang menyaksikan podcast kita ini. Ya. Apa ya? Sebenarnya sahabat Ansar Banser kalau kebanyakan pesan juga ribet gitu.
Sekarang pesan juga bisa lewat WA kan? Pesan WA aja karena nggak dibuka. Iya. Tidak dibuka kok, nggak mungkin kan dilaksanakan. Iya. WA kan pesan ini. Di WA aja nggak dibuka, apalagi di bos. Terus dibaca, dimengerti dan dilaksanakan. Kenapa? Iya. Makanya bukan pesan. Ya, untuk sahabat ini di depan kita kan ada bendera merah putih, Nahdlatul Ulama, Ansor, ada foto ketum, ada foto Syekh, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Mbah Wahab, Maulana Habib Lutfi Penjaya, Al-Habib Syekh Wan Maka. Ini semuanya adalah yang ada di Indonesia. Cintailah merah putih, Nahdlatul Ulama dan ulama-ulama kita. Cintailah dengan ketulusan hati. Kalau Banser Ansor nggak perlu diragukan lagi tentang saya itu. Yang penting adalah bagaimana kita mampu memakai seragam, bagaimana kita mampu melaksanakan baiat kita, bagaimana kita mampu melaksanakan aturan yang ada di organisasi ini dengan setulus-tulusnya. Aturan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dilaksanakan. Karena ada forum khusus yang membahas itu, nggak perlu juga, tidak perlu. Yang penting kita melaksanakan sebagai pasukan. Enjoy saja. Jadi semuanya bisa tertata baik. Kalau yang belum paham, tanyakan pada pengurus setempat. Satkor, Yon Satkor, Capet, CPW, tanyakan. Sambungkan terus tali silaturahim. Jadi jangan bergerak sendiri-sendiri. Tetap solid, satu komando, satu instruksi, satu. Siap, Komandan Haji Hemi Budi, Kepala Serdiklat bersama dengan dan Afsat Barak. Sampai ketemu lagi di rumah toleransi berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.